Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina aliyyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para yai, para sepuh, para asatidz, para tuan-tuan guru, wabil khusus ketua DKM. Dan mana ya? Mak di sini Pak. Monggo Pak. Mriki Pak. Beserta seluruh jajarannya dan juga jamaah Al-Ikhlas. Ustaz Sya'ban Ahmad Sya'ban, yang saya hormati juga jamaah Mushola Al-Ikhlas, yang saya hormati Ketua RT beserta seluruh jajarannya juga, yang saya hormati juga undangan dari warga sekitar, yang saya hormati juga sahabat keluarga dari Yasin Fadilah, Mega Regensi dan Gempol, yang saya hormati juga tim Hadroh, alhamdulillah, dari Ortega, alhamdulillah, yang saya hormati wabil khusus keluarga besar dari saudara kami Kang Firman sekeluarga, alhamdulillah, dari Pasuruan juga hadir ya, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita semua memanjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini alhamdulillah dikasih terang. Tadi agak khawatir juga, siang agak mendung. Alhamdulillah dikasih terang. Ya, segala puji bagi Allah lah semuanya ini ya Pak ya. Kita semua juga diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini Allah catatkan sebagai amal baik kita yang nanti menyelamatkan kita di yaumil akhir. Sholawat juga marilah kita selalu sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at, juga kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak panjang lebar Pak ya. Takut ada digerebek nanti enggak sini ya Pak. Pak RT ya Pak. Pak RT ya. Mudah-mudahan kayak Pak ya. Enggak habis-habis. Sekarang Omikron. Nanti Politron ya Pak. Mudah-mudahan cepat selesai lah ya. Ya, kita semua kalau nggak ada yang doain nanti kan repot kan. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, tentang mendidik anak kita itu Al-Quran mengajarkan Pak kepada kita. Ya, bukan saya bisa ya Pak, ini kita berdasarkan Al-Quran. Di Al-Quran ada 3 tipe cara mendidik anak Pak. Tipe yang pertama yang dicontohkan di Quran oleh siapa Pak? Keluarga siapa? Al-Imran Pak. Pak Imran ya. Nah, itu ada itu di Quran. Yang kedua ada yang diajarkan tipe kedua yaitu Pak Luqmanul Hakim. Nah itu ada. Mungkin Pak Yai sudah cerita ya Pak. Sudah ada kan. Dan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Itu 3 tipe yang diajarkan oleh Al-Quran Pak, kepada kita cara mendidik anak. Jadi bagaimana caranya kita mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan soleha? Tentunya Allah sudah mengajarkan kepada kita. Ya, kita berharap
anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang emas, di mana nanti akan menjadi bagian dari, jadi bukan menjadi warna tapi mewarnai daripada Islam itu sendiri di lingkungan masing-masing. Tipe yang pertama yang diajarkan Allah di Quran itu di Al-Imran ayatnya 35 sampai 37, nanti dibaca Al-Rumah. Ini PR ya Pak. Tipenya ada 5 yang diajarkan. Jadi Ibu Hana istri Pak Imran ini ada 5 hal yang diajarkan yang patut kita tiru juga lah, karena sudah terbukti menjadikan Siti Maryam menjadi makhluk terbaiknya Allah juga yang disebutkan di dalam Quran. Apa dan bagaimana caranya Al-Quran mengajarkan? Yang pertama adalah kalau ibunya mengandung, waktu itu Ibu Hana atau istri kita atau siapapun, yang pertama adalah azam. Harus berazam Pak, harus bernazar. Jadi yang pertama itu Ibu Hana waktu mengandung itu Siti Maryam itu, yang pertama adalah beliau selalu mengucapkan, ya Allah, anakku nanti jadikanlah anak yang terbaik, anak yang soleh atau solehah, yang berjuang di agamamu ya Allah. Jadi sebelum lahir sudah diazam, diniatkan seperti itu. Bahkan tidak sekali mengucapkannya, tapi berulang-ulang kali mengazamkan diri. Nah ini penting, kadang-kadang kita lupa ya. Jadi istri kita ajarkan, diazamkan dulu seperti itu, diniatkan, dinazarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun tempat nanti anakku lahir ya Allah, jadikanlah anakku nanti menjadi pejuang-pejuangmu ya Allah, yang menyebarkan agamamu, yang menyebarkan agama Rasulmu. Nah itu juga penting. Kadang-kadang kita sebagai orang tua bukan mengazam yang baik, tapi mengazamnya yang lain ya Pak Ustadz ya. Nirunya yang di TV kan begitu Pak. Anak saya nanti jadi artis ini, Masya Allah. Padahal kalau di kitab Daqaiq Akbar itu, artis itu keluar dari kotorannya Kanjeng Nabi Pak sebenarnya. Tapi banyak yang suka, Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita lupa, jadi patokannya adalah fit dunya, urusan dunia. Seakan-akan ya itu suatu kebahagiaan, padahal kebahagiaan yang hakiki nanti yang kita dapatkan adalah manakala anak kita bisa menjadi anak yang mendoakan kita. Betul ya Pak? Kaya raya anaknya, pinter tapi nggak pernah ngaji, ya percuma. Harapan kita apa? Atau nanti karena kaya yang bayar orang, berarti kan juga kurang afdoliyah. Makanya yang pertama itu adalah mengazamnya, diniatkan dari sebelum lahir. Walaupun memang agama menyuruh kita selain daripada yang tadi itu untuk menciptakan generasi yang baik, yang soleh dan solehah, ada 3 hal yang diajarkan agama juga. Yang pertama adalah mencari ibunya yang terbaik. Gak mungkin kita punya bibit yang baik, kita bibit yang unggul, suaminya soleh, tapi nanamnya di tanaman atau di tanah yang gersang, yang kotor, gak bakalan jadi. Jadi carilah istri yang baik. Ini nyari di dangdutan. Ya wajar kalau anaknya ikut nyanyi-nyanyian gitu. Nyarinya di pengajian kan itu. Yang bebet bobot apa itu bebetnya apa ya? Yang baik. Ini rambutnya warnanya kuning merah, Masya Allah. Bukunya udah kelihatan, Masya Allah. Enggak ya banyak kita ya Pak ya. Gimana yang sudah terlanjur ya itu resiko. Resiko kita ya Pak ya. Jadi yang pertama cari ibunya yang baik, yang soleh, karena madrasah awal itu adalah ibu. Nah, itu makanya yang bisa ngajarin awal adalah ibu. Tugas orang tua yang kedua yang ngasih nama yang baik. Ya itu tugas-tugas lah, tugas sebagai orang tua. Makanya kita jangan sampai sebagai orang tua kita rugi Pak. Ya Pak ya. Anak kita gedekan, kita kasih makan, kita kasih segala sesuatu, kita setelah meninggal kita nggak dapat apa-apa.
Karena haknya anak seperti apa, haknya orang tua juga seperti apa. Jadi haknya orang tua kepada anak ya sudah paham lah. Jadi kita tiap hari banting tulang, kerja siang malam, sampai ada yang naik pohon, ada yang naik gunung, ada yang tengah laut. Kadang ada yang sampai meninggal pulangnya, Pak, tinggal nama. Itu demi anak. Itu dia, Pak. Kan begitu. Ada yang sampai ke Gorontalo ya, Pak. Ada yang sampai ke Irian Jaya. Itu demi siapa? Demi anak. Betul, Pak? Nah, sekarang dibalik tanya, anak manfaatnya buat kita apa, Pak? Pak, anaknya buat kita buat apa manfaatnya, Pak? Gak tahu. Mendoakan. Nah, itu. Kalau mendoakan berarti harus ngaji ya, Pak ya. Anak yang kita belain siang malam, kita kerja siang malam, ingat sampai nggak jelas gitu ya, pulang pagi, pulang malam segala macam. Anak itu yang pertama adalah mensyafaati kita. Kalau yang meninggalnya sebelum balik, itu sudah celengan kita. Alhamdulillah anak kita sehat semua, nggak ada yang meninggal. Yang kedua, ya, yang kedua apa yang kedua manfaat anak buat kita? Menemani kita nanti waktu kita uzur. Banyak kejadian uzurnya sama pembantu. Anaknya di Amerika sukses, pintar, cerdas di Amerika. Satu lagi di mana tuh? Afrika. Kita ditinggalin udah tua, udah sakit sama pembantu. Ada juga yang sendirian, Pak. Dan gak jarang juga anak yang sampai berantem musuhan sama orang tua. Makanya manfaat anak yang kedua bagi kita adalah menemani kita, mengurusi kita dalam saat kita uzurnya nanti. Alhamdulillah anak saya hidup semua, nggak bisa syafatin yang kedua. Alhamdulillah nggak dapat juga tuh. Minimal yang ketiga, Pak. Apa? Mendoakan kita di saat kita sudah tidak ada. Ini penting, ini perjuangannya panjang, Pak, untuk jadiin anak seperti itu. Diawali dengan akikah yang seperti ini. Minta syafaatnya Rasul, didoakan bareng-bareng kiai dan keluarga semua. Nah itu. Jadi yang pertama yang diajarkan Quran keluarga Imran adalah yang pertama apa tadi, Pak? Lupa. Apa? Azamnya. Yang kedua adalah mengasih nama yang baik. Kata Siti Hana, anak saya namanya Maryam. Nah ini nama ini hati-hati, Pak nih. Kadang-kadang yang penting di Quran ya, Pak ya. Ahmad Jahannam, ya Jahannam memang ada di Quran, tapi kan nggak boleh, Pak. Dan yang kedua nggak boleh ngasih nama sembarangan. Yang kedua kasih nama itu anak kalau laki-laki Muhammad, Ahmad itu harus dikasih, Pak, laki-laki, karena langsung nyambung nanti. Kalau perempuan kan ya banyak nama-nama istri Rasul dan semuanya. Tapi yang paling penting yang kita lupa, yang sering kejadian itu manggilnya nggak boleh sembarangan, Pak. Panggillah dengan sesuai dengan namanya. Nah ini hati-hati. Maryam ya Maryam panggilnya, Pak. Jangan apa itu? Maryam nggak boleh sebenarnya agama itu, Pak. Manggil walaupun namanya Ahmad, Ibrahim, Ibra, itu nggak boleh, Pak, di agama itu, Pak. Harus wah itu doanya, karena harus sempurna, karena itu maknanya mendoakan anak itu. Nah, ini hati-hati, Pak. Di lingkungan kita kadang sudah umum tuh. Ibrahim dipanggilnya apa? Wah ini repot ini urusannya. Kadang-kadang namanya siapa dipanggilnya siapa itu. Separuh-separuh. Kalau namanya Ganden ya, Pak ya. Kan nama Raden, mendingan tuh. Ganden. Tapi kan ini kadang-kadang namanya ini nggak sempurna. Jadi doanya nggak sempurna. Karena nanti di padang mahsyar itu nanti akan dipanggil, Pak. Nanti akan dipanggil. Jadi seperti itu. Yang kedua itu yang dicontohkan keluarga itu adalah adalah mengasih nama yang baik. Itu penting sekali karena nanti doa setiap harinya, nanti di akhir juga nanti akan menjadi panggilannya. Yang ketiga yang dilakukan oleh Ibu Hanna dan juga Pak Imran itu adalah mendoakan setiap hari. Nah ini ujian yang berat. Ada banyak isyarah, udah banyak sekali cerita yang menceritakan tentang doa-doa ibu, doa orang tua. Apa ini akhirnya kita sukses. Dan jangan sampai mendoakan yang jelek. Ada orang ibu-ibu waktu kecil anaknya nakalnya luar biasa.
Sudah sangat keterlaluan itu. Sampai terucap di seorang ibu, nanti kamu akan akan kejatuhan tembok. Masya Allah. Itu gak kejadian Pak, ibunya doa itu. Tapi setelah 25 tahun baru kejadian. Makanya hati-hati Pak. Kadang ijabah Allah itu. Jadi udah gede, udah jadi insinyur, dia pulang ke rumahnya, lihat rumah orang tuanya itu jelek, mau dibangun. Rumahnya udah miring-miring gitu ya, mau dibangun tuh. Akhirnya dia kompromi sama ini, akhirnya memanggil tukang, dia ngobrol sini, dia jalan sendiri tuh ke belakang, gak ngomong ke siapa-siapa. Taunya ada suara jerit dan dia meninggal. Kadang-kadang di ijabahnya itu nggak emang harus Pak. Ini maksudnya Pak, orang tua tuh hati-hati. Nah ada juga yang lagi viral itu kan ceritanya Imam Sudais katanya, itu juga baru dengar itu. Ibunya itu luar biasa mendoakannya Pak, Imam Sudais itu, ibunya itu. Jadi setiap hari beliau itu mendoakan anak saya jadi imam, anak saya jadi imam Mekah. Setiap hari itu. Sampai saking nakalnya Imam Sudais waktu kecil, waktu masakan yang sangat banyak, itu ditaburin debu semua. Tapi di saat itu ibunya marah, bukannya ngomong yang benar, tapi tetap ngucapin itu, anakku nanti jadi imam besar di Mekah. Dan terjadi Pak. Makanya semarah apapun kita, kalau bisa keluarnya tetap baik. Karena doanya orang tua itu Masya Allah, tanpa hijab Pak sesungguhnya. Makanya mudah-mudahan kita bisa sabar ya Pak ya. Di saat marah pun nanti masih bisa mendoakan anak-anak kita. Jangan sampai keluar kata-kata yang salah sehingga Allah mendengarkannya dan Allah ijabah. Mungkin gak langsung, tapi suatu saat akan kebukti. Nah ini harus dijaga dengan baik lah. Yang selanjutnya yang dicontohkan oleh Ibu Hana dan Ibu adalah memberikan pengasuh yang terbaik. Ini penting sekali Pak. Jadi mengasuh anak kita, cariin pengasuh yang terbaik dan di tempat yang terbaik. Karena itu penting sekali menjadikan anak kita nanti seperti apa. Kayak Maryam itu dititipkan ke Zakaria. Itu kan jadi orang hebat di tempat yang luar biasa. Kalau memang kita tidak mampu, cari pesantren yang terbaik dan gurunya yang terbaik yang jelas sanad ilmunya. Cari gurunya yang terbaik, tempatnya terbaik, sehingga nanti anak kita menjadi lebih baik. Kalau memang kita tidak mampu untuk mendidik anak kita. Nah, ini kadang-kadang kita asal-asalan masukin, kalau udah masuk repot. Kalau udah jadi repot, pulang-pulang bukannya aku sama orang tua berantem mulu Pak. Pak nggak boleh, zikir nggak boleh Pak, nggak boleh, tahlil nggak boleh, masuk ribut mulu Pak jadinya sama orang tua. Hati-hati, itu masih mendingan ada yang pulang bawa bom, kan ada Pak itu, Masya Allah. Nah, ini hati-hati. Jadi yang keempat yang diajarkan itu adalah mencari pengasuh yang terbaik dan di tempat yang terbaik. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang kita di dunia lagi tuh Pak tuh, bangga kalau anaknya jadi sesuatu di luar agama, padahal nggak nolong nantinya itu Pak. Anak bangga kalau misalkan di Amerika kuliahnya, padahal pulang boro-boro bisa ngaji Pak. Masya Allah. Nggak ngerti sholat, nggak bersih, nggak bisa ngimamin, apalagi doain orang tua. Bangga kalau anaknya punya titel-titel yang tinggi, tapi tidak ngerti bahwa itu semuanya adalah, ya di samping bukannya nggak perlu, juga perlu, tapi agamanya yang paling utama. Lebih diutamakan adalah faktor agama, karena itu yang akan menyelamatkan dia juga dan menyelamatkan kita. Hanya kalau nitipin anak, kalau membekali anak itu dua Pak ya, bekalin anak dua ya Pak Kiai ya, dua, insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Apa yang kita bekalkan ke anak? Dua Pak, satu akhlak yang baik, dua ilmu, cukup Pak. Dimanapun nanti dia hidup, dimanapun dia hidup, mau di luar atau dalam, kalau akhlaknya baik, aman ya, karena akhlaknya baik, gak pernah ngomongin orang, gak pernah macam-macam. Dan yang kedua adalah ilmu. Apa ilmu? Ilmu apa? Ilmu agama. Kalau bisa ilmu yang lain juga, tapi utamakan ilmu agama. Insya Allah dengan ilmu
dia nanti bisa berpikir bagaimana hidup di sana, dimanapun tempatnya. Kalau kita bisa membekali anak dengan ilmu dan akhlak, aman Pak kita. Gak usah kita siapin harta, nabung triliunan, ya habis Pak anak. Kalau nggak ada ilmunya habis. Mobil 5 ya dihabisin sama dia. Tapi ilmu dan akhlak itu akan menyelamatkan anak-anak kita. Dan yang terakhir yang diajarkan oleh Imran adalah mengasih makanan yang halal dan sehat. Karena kalau kita memasukkan makanan-makanan yang tidak sehat, secara otomatis akan membuat anak kita juga tertular dengan kotoran-kotoran. Kalau dengan cara kita mengambil barang yang tidak halal terus kita dikasihkan ke anak kita, tentunya akan pengaruh besar di fisik dan otak dan akalnya. Nah itu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita semua soleh-soleha ya Pak. Wabil khusus anaknya yang Firman ini kita jadikan pejuang-pejuang Islam yang sempurna lahir wa batin, dikasih kesehatan, dikasih kecerdasan, diselamatkan fid dunya wal akhirah, dan diberikan kekuatan untuk selalu membahagiakan keluarganya, membahagiakan orang tuanya, bangsa dan negara. Nah, cukup ya Pak ya. Coba kita bahas yang 2 aja. Luqmanul Hakim masih panjang ini Pak. Luqmanul Hakim, Ibrahim, PR aja kali Pak ya. Yang mana nanti Pak? Masya Allah. Alhamdulillah, kita doa aja ya Pak ya. Kita doa sama-sama, nanti kemalaman nanti ini juga lebih baik ya. Yang penting sedikit tapi ya sedikit ya sedikit ya sedikit lah insyaallah. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran ya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wasallam kiram. Sa'alul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa thumma ila jami'il awliya khususan Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Hasan Syekh Abdullah Syakir Syekh Abdul Syakir ومسلمهم وفرائهم وأهل سلسلتهم والآخرين منهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم يا أهل البيت النبوة ومعازل الرسالة سيدنا أحمد شهود هذا إلى يوم القيامة خصوصا شيطان. السلام عليكم يا أهل الأولياء يا أهل النجابة يا أهل الأوتاد يا أهل المغفرة يا أهل المكرم يا رسول الله. السلام عليكم يا أهل الزمن. السلام عليكم يا قدرة. السلام عليكم يا شهادة الدنيا. السلام عليكم يا رجال. السلام عليكم يا شهداء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سادتنا أهل الجميع وخصوصا
Subakir wasanasah dimadi wa kubara wasanasah merjati wasanakdim zambal wasanasah wali sama wasanasah antar wasanasah khususan penjam jumlah berjalan wasanasah firdatullah wa khususan habib jami'ah الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الرحمن الرحيم سبحانه جدتنا وعلينا والمسلمين والمسلمات الأحياء من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا آبنا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خصوصا جسد والروح من محمد بن الهدى بن فرمان بنية السماء بنية السماء اللهم يا الله تقبل حقيقتنا يا الله شفا سبحانه وسلم. اللهم اغفر لقرآننا الصلوات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد. اللهم نسألك حسن الخير بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم